Malas bikin video dan upload video bisa jadi suatu rasa yang kita miliki sebagai seorang YouTuber pemula. Kalau sudah dihinggapi rasa malas membuat video dan upload video, bagaimana ya solusinya? Ikuti ya video kali ini, jangan di skip. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengkaji atau menggagas sesuatu yang berkenaan dengan diri kita sebagai seorang YouTuber nih teman-teman. Terutama yang pemula, sama dengan saya. Apakah apa yang saya rasakan ini sama dengan teman-teman rasakan di luar sana? Ayo ya kita sharingkan. Nah, tidak menutup kemungkinan kan kita sebagai seorang YouTuber itu dihinggapi suatu rasa, yakni rasa malas untuk membuat video dan rasa malas untuk upload video. Kira-kira rasa malas untuk bikin video dan upload video itu berasal dari mana ya? Tentu ini harus kita cari jaringannya teman-teman. Jaringan ini ibaratkan virus yang tidak kalah membahayakannya dengan virus COVID-19 atau Corona itu sendiri. Jangan sampai ya virus ini mematikan kreativitas kita. Langsung saja ya, bagaimana supaya kita memiliki antibodi supaya kita tidak malas untuk membuat video dan upload video. Yang pertama, berhenti membandingkan video kita dengan video orang lain. Nah, apa artinya teman-teman? Begini, tanpa kita sadari, kadangkala rasa malas bikin video dan rasa malas untuk upload video itu berangkat dari mindset negatif atau pemikiran negatif dari diri kita sendiri. Dari mana? Dari pengaruh faktor luar dari diri kita. Faktor luar itu dari mana? Dari apa yang kita lihat dan apa yang kita baca, termasuk dari pergaulan kita. Itu juga bisa berpengaruh negatif. Lah kalau di dunia per-YouTuber, pengaruh negatif ini dari mana? Dari yang kita lihat, dari visualisasi. Misalnya kita lihat video-video teman-teman kita yang di luar sana, apalagi video-video channel-channel yang sudah jadi, yang sudah besar ya. Nah, itu tidak menutup kemungkinan bisa berpengaruh bagi perkembangan mental kita teman-teman. Kalau kita tidak bisa proporsional, tidak bisa memproteksi diri kita menjadi diri sendiri. Salah satunya adalah membandingkan. Nah, kalau kita membandingkan, ambil contoh, channel dia kan biasa, upload videonya juga biasa, tapi kok rame ya? Padahal ini video saya tuh menarik, lucu, humoris, video pendeknya sudah dengan tim saya sudah saya kerahkan untuk kreatif, banyak video-video pendek. Tapi kenapa dengan video pendek saya seperti ini misalnya? Jadi kata kuncinya, semakin banyak diri kita membandingkan dengan orang lain, kemungkinan secara tidak langsung itu mendatangkan virus yang namanya virus minder dan virus tidak percaya diri atau tidak pede itu sendiri teman-teman. Jadi hati-hati, tidak usah membandingkan video kita dengan orang lain. Jadilah diri sendiri sesuai dengan hobi dan talenta yang sekiranya kita miliki, yang bisa kita kembangkan. Kira-kira seperti itu. Kalau kita membandingkan, lawang kita aja masih belajar, membandingkan terus ya, lama-lama kapan kita belajar sharing dengan diri sendiri? Kan seperti itu teman-teman. Yang kita fokus itu diri kita, bagaimana mengembangkan, bagaimana kelanjutan channel, kan begitu. Karena ingat teman-teman, tak seharusnya kan kita melihat bahwa rumput tetangga jauh lebih hijau dibanding rumput yang kita miliki. Kan gitu, rata-rata yang kita miliki sebagai manusia seperti itu. Jadi sudahlah teman-teman, percaya ya, apapun keberhasilan kita itu punya cara sendiri, punya nasib sendiri. Jadi tidak perlu kita itu banyak beralasan. Terang saja dia punya modal besar, terang saja dia punya tim, terang saja dia punya waktu banyak. Nggak usah menyalahkan kanan kiri. Kita fokus pada diri kita sendiri. Jangan pernah membandingkan video kita dengan video orang lain. Meskipun dia punya banyak waktu, meskipun dia punya banyak tim, ya sudah, kemampuan kita seperti ini ya seperti ini, terus kita kembangkan. Jadi seperti itu ya teman-teman, yang pertama. Selanjutnya, bagaimana supaya kita tidak dihinggapi rasa malas untuk membuat video dan upload video? Yang kedua adalah
kembalikan ke niat. Nah, kembalikan ke niat di sini. Niat awal kita ngevlog, niat awal kita YouTube itu apa? Jadi seperti itu teman-teman. Kalau dibilang tentang dolar itu nggak usah ditanya lah. Saya yakin 99% bahkan 100% di antara kita kan demi uang kan. Sama dengan orang bekerja. Bekerja apapun yang dicari apa? Uang kan. Nge-YouTube ini apa yang cari uang kan? Iya. Tetapi paling tidak uang itu kan juga bukan segalanya teman-teman. Maksud saya tidak satu-satunya indikator. Ada indikator-indikator lain yang perlu kita perhatikan sebagai pemula. Karena kalau kita itu fokusnya duit dan duit terus, ya lama-lama ya kita stres sendiri begitu kan. Saya pikir sebelum menekuni dunia per-YouTubean, teman-teman kan mestinya bagi yang sudah berkeluarga ya, atau yang sudah bekerja ya, berarti kan sudah bisa menghidupi diri sendiri kan, seperti itu. Berbeda dengan adik-adik atau teman-teman yang belum bekerja kan masih bersama dengan orang tua. Artinya begini maksud saya teman-teman, kalau memang YouTube ini sebagai sesuatu impian, cita-cita yang paling tinggi, iya. Tetapi kan kita harus berhadapan dengan kondisi real. Artinya real itu begini, kalau kita yang sudah sendiri, maksudnya berkeluarga atau sudah bekerja dan bisa mandiri, ya sudah fokus pada pekerjaannya saat ini kita tekuni. Karena nggak mungkin kan pagi, siang, malam ngurusi YouTube terus. Nah, kemudian pekerjaan yang lain terbengkalai yang padahal itu menghidupi kita dalam sehari-hari dan memenuhi kebutuhan kita sehari-hari untuk lain-lain. Jadi profesional lah teman-teman ya. Profesional tuh kembali kepada niat kita. Kalau memang menunjang pekerjaan ya terus kita lanjutkan. Kemudian untuk aktualisasi diri itu memang sangat penting sekali ya. Kemudian untuk dokumentasi, nah itu ya seperti itu. Saya pikir kita harus mengembalikan niat ini secara profesional, menempatkan porsi sesuai pada tempatnya, supaya kita itu tidak tersiksa, tidak tertekan terhadap manajemen yang kita buat sendiri ya. Sudah, kalau sudah seperti itu kemungkinan ya bikin video, upload video, begitu saja, nggak usah dipikirkan. Nah, kalau sudah mikir ditambah teman-teman poin pertama membandingkan, ya jangan tanya. Bisa menjadikan diri kita malas itu tidak bisa ditangkal, itu sudah pasti itu. Jadi biasa saja lah teman-teman. Bisanya teman-teman konsistennya upload berapa minggu sekali misalnya, atau 1 hari sekali, 2 hari sekali, ya sudah, yang penting konsistensi saja seperti itu ya. Intinya kembalikan ke niat. Nah, niat ini tentunya sangat penting bagi kita sebagai seorang YouTuber. Niat awal ini harus benar-benar kuat teman-teman. Kuat di sini posisinya kita itu harus bisa konsisten gitu ya, konsisten, tekun ya, rajin ya. Rajin ini ya rajin bikin video, upload video ya, seputar seperti itu ya. Nah, kalau sudah seperti itu kan pada dasarnya kita kan sudah menyadari ya nilai plus menjadi seorang YouTuber. Nilai plusnya ya seperti dimotivasi menjadi seorang YouTuber ya. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian supaya kita tidak malas bikin video dan upload video, yang ketiga itu belajar ikhlas. Nah, begini teman-teman maksud saya. Belajar ikhlas di sini kita semua kan paham ya, bagi yang pemula ya, sama dengan posisi saya sebagai pemula, itu kan memang harus menjadi seorang YouTuber itu kan mengorbankan waktu ya teman-teman, mengorbankan waktu. Iya, kalau dibilang material juga ya ada iya, karena membeli pakai data begitu ya, seperti itu. Kemudian meluangkan waktu untuk edit itu ya. Nah, artinya di situ kan ada pengorbanan. Artinya perlu kita pahami bahwa kesuksesan apapun yang kita inginkan, kesuksesan apapun yang ingin kita wujudkan, memang butuh pengorbanan teman-teman. Tidak ada istilahnya kesuksesan yang instan, apapun itu bentuknya ya. Namun semua itu akan terjawab dengan berjalannya waktu, dengan hasil. Tapi untuk menuju hasil kita harus belajar ikhlas teman-teman. Sama ketika kita menjadi seorang penulis gitu ya. Tulisan pertama tidak ada kabar berita, tulisan kedua tidak ada kabar berita dari media, tulisan ketiga tidak ada kabar berita, sampai sekian tulisan, terus tiba-tiba muncul, terus kemudian dapat insentif. Nah, di situ tuh mulai ada semangat lain. Nah, untuk menuju hasil ini ya proses, karena kemungkinan menjadi malas, kemungkinan
enggan untuk membuat dan upload video itu sangat rawan menghinggapi kita pemula, teman-teman. Berbeda dengan teman-teman kita yang sudah monet, karena besar kecil sudah tahu rasanya dolar. Nah, kalau sudah tahu besar kecil tahu rasanya dolar, tidak menutup kemungkinan tinggal dipatik sedikit rasa malasnya cepat hilang, karena tergantung rupiah, tergantung dolar yang kita inginkan berapa itu tergantung dari kerja keras dari per video yang kita buat. Logikanya begitu. Nah, bagi kita yang pemula itu kan masih berjuang, di taraf berjuang, berproses, berjuang, berproses, berjuang, berproses. Nah, belum ada hasil sehingga kemungkinan dihinggapi rasa malas, kemudian menyerah itu sangat berpotensi besar, teman-teman. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang YouTuber memang idealnya bisa memanajemen kapasitas kemampuan, tidak hanya skill tetapi kemampuan memanajemen diri dari segi mental kita sendiri. Kalau mental ini tidak diimbangi ya dari perjuangan kita, ya tidak jauh dari rasa malas itu akan tumbuh dan menghinggapi diri kita. Memang nggak mudah, teman-teman, menata mental. Nomor satu tuh mental, karena kita sebagai aktor atau pelaku yang menginginkan sesuatu, cita-cita yang kita inginkan. Jadi sebetulnya kata kuncinya supaya kita tidak malas itu berangkat pada diri kita sendiri, teman-teman. Karena yang paling paham, paling tahu kelebihan dan kekurangan, kemampuan, kapasitas yang kita miliki itu ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Kalau sudah seperti itu ya kata kuncinya seperti yang saya sampaikan tadi, supaya tidak malas itu ya kita harus memanage, ya memperkecil tingkat membandingkan, kemudian berusaha menjadi diri sendiri, kembalikan kepada niat dan belajar untuk ikhlas. Karena belajar untuk ikhlas ini juga tidak gampang, teman-teman. Rata-rata kita sebagai manusia selalu berpikir apa yang kita tanam harus besok kita panen. Itu belum tentu juga. Kadang kita menanam padi, di sela-sela padi juga banyak rumput, kan begitu. Nggak mesti menanam padi pure 100% padi, jadi nggak seperti itu. Sama dengan dunia per-YouTubean, mungkin nanti kita sudah monet ternyata, masalahnya akan datang lagi, wah kok ternyata dolar ini dari video-video yang sudah monet, jangan aktif di dunia YouTuber, uangnya aja hanya cukup beli bensin, misalnya seperti itu. Nah, itu sekiranya jangan menjadikan kita itu patah semangat, teman-teman, ya, karena kita memang masih dalam berproses, ya. Terus ya, jangan malas, semampu dan sebisanya. Syukur mempunyai waktu yang benar-benar konsisten. Waktu yang kita konsisten saja yang kita butuhkan, itu tidak lebih dari itu sebetulnya, ya. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Harapan saya melalui video kali ini, ayo kita bersama-sama maju, bersama-sama tetap menjaga semangat supaya kita tidak malas membuat video dan upload video. Tidak banyak alasan, ini, itu, dan seterusnya, sehingga menumbuhkan rasa malas, banyak alasan, dan resign dari dunia per-YouTubean. Jangan, ya. Seperti itu, terus saja ditekuni semampu dan sebisa kita. Yang penting mensisihkan waktu secara konsisten. Mengenai hasilnya seperti apa, ya kita ikuti proses waktu, ya, seperti ini. Semoga dengan berjalannya waktu, channel-channel yang kita miliki itu nanti sama dengan channel-channel yang lainnya, ya, yang di luar sana, ya. Yang di luar sana sudah jadi, sudah besar, ya sudah, memang nasibnya seperti itu. Kita masih mempunyai nasib yang masih kita perjuangkan. Kata kuncinya kan begitu, ya, teman-teman. Kita menikmati keberhasilan orang sebagai inspirasi dan motivasi kita. Kemampuan kita seperti ini, dia bisa, kenapa kita tidak? Dia kuat, kenapa kita tidak, ya? Seperti itulah sekiranya, ya. Semoga video kali ini memberikan inspirasi dan menambah pematik semangat kita semua. Semoga channel-channel kita bisa menjadi besar, segera di monet, ya, sehingga kita mendapat pembelajaran baru memasuki monet itu seperti apa, ya. Seperti itu dulu, ya, teman-teman. Terima kasih atas semangat dan dorongan yang selama ini diberikan pada saya, perhatiannya, begitu, ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.